Pernahkah kamu bertanya, kenapa seseorang tetap bermain meski sudah berkali-kali kalah? Kalau dipikir-pikir, itu tidak masuk akal. Kalau seseorang membuka usaha lalu terus rugi, ia akan berhenti. Kalau seseorang bekerja di tempat yang tidak pernah membayarnya, ia akan pergi. Kalau seseorang membeli barang yang selalu rusak, ia tidak akan membelinya lagi. Namun anehnya, ada satu permainan yang membuat jutaan orang terus kembali, bahkan setelah kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa mereka tidak terus bermain karena terus menang, justru karena terus kalah. Dan mungkin itulah bagian yang paling sulit dipahami. Dulu aku mengira orang tetap berjudi karena mereka serakah, karena mereka ingin cepat kaya. Namun semakin aku memperhatikan, semakin aku menyadari bahwa kenyataannya jauh lebih rumit. Aku pernah melihat seseorang berkata, "Aku cuma mau balik modal." Besoknya, ia kalah lagi. Lalu ia berkata, "Sekali lagi saja." Hari berikutnya, ia kehilangan lebih banyak. Namun anehnya, ia tidak berhenti. Ia justru semakin yakin bahwa kemenangan itu sudah dekat. Saat itulah aku mulai memahami sesuatu. Mungkin yang membuat seseorang terus bermain bukan uang, melainkan harapan. Karena selama seseorang masih percaya bahwa kemenangan tinggal satu langkah lagi, dia akan terus menekan tombol itu, terus dan terus, sampai suatu hari dia lupa bahwa permainan itu tidak benar-benar menjual kemenangan. Permainan itu menjual harapan. Dan mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang tetap bermain meski terus kalah. Dan mungkin disinilah banyak orang mulai salah memahami semuanya. Karena selama ini kita berpikir bahwa orang terus bermain karena memang sering menang. Padahal semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa kenyataan justru sebaliknya. Banyak orang tetap bermain bukan setelah kemenangan besar, tapi setelah kekalahan yang panjang. Aku pernah melihat seseorang yang berkata, "Aku cuma ingin mengembalikan uangku." Kalimat itu terdengar masuk akal. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kembali apa yang sudah hilang? Namun hari itu ia kembali kalah, bukan berhenti. Ia justru berkata, kalau berhenti sekarang, semua uang itu benar-benar hilang. Besoknya, ia mencoba lagi. Lusa, ia mencoba lagi. Setiap kekalahan bukan membuatnya berhenti, justru membuatnya merasa ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Saat itu aku mulai memahami sesuatu. Ternyata yang membuat seseorang terus bermain bukan harapan untuk menjadi kaya, melainkan ketakutan. Ketakutan menerima bahwa ia sudah rugi. Karena menerima kenyataan terasa jauh lebih menyakitkan daripada mempertaruhkan sisa yang masih dimiliki. Semakin aku hidup, semakin aku melihat pola yang sama. Saat seseorang sudah kehilangan sedikit, dia masih bisa berhenti. Namun saat kehilangan semakin banyak, berhenti terasa semakin sulit. Bukan karena peluangnya berubah, tetapi karena pikirannya berubah. Dia mulai berkata, "Aku sudah sejauh ini. Aku tidak mungkin menyerah sekarang. Sedikit lagi, mungkin semuanya kembali." Dan mungkin kalimat itulah yang diam-diam mengikatnya lebih kuat daripada permainan itu sendiri. Karena sebenarnya dia tidak lagi sedang mengejar kemenangan. Ia sedang berusaha lari dari rasa sakit menerima kekalahan. Aku pernah melihat seseorang yang awalnya hanya ingin mencoba. Beberapa hari kemudian ia tidak lagi berbicara tentang menang. Dia hanya terus mengulang satu kalimat, "Aku cuma ingin balik modal." Saat mendengar itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin tujuan permainan itu sudah berubah. Bukan lagi mencari keuntungan, melainkan mengejar sesuatu yang semakin jauh setiap kali dikejar.
Dan ironisnya, semakin jauh tujuan itu pergi, semakin cepat seseorang berlari mengejarnya. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih mengejutkan. Kalau kekalahan membuat seseorang ingin berhenti, kenapa ada satu momen yang justru membuat mereka semakin sulit melepaskan permainan itu? Dan mungkin jawabannya bukan terletak pada kekalahan, melainkan pada kemenangan kecil. Dan mungkin disinilah semuanya berubah. Karena setelah melihat seseorang terus bermain meski berkali-kali kalah, muncul satu pertanyaan. Kalau kekalahan itu begitu menyakitkan, kenapa mereka tidak berhenti? Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa yang membuat seseorang bertahan seringkali bukan kekalahannya, melainkan kemenangan kecil yang datang di waktu yang tepat. Aku pernah melihat seseorang yang sudah berkali-kali berkata, "Ini yang terakhir." Namun, tepat sebelum ia benar-benar berhenti, ia mendapatkan kemenangan kecil. Tidak besar, bahkan belum cukup menutup semua kerugiannya. Namun wajahnya langsung berubah. Ia tersenyum, matanya kembali penuh harapan. Lalu ia berkata, "Nah, kan? Aku bilang juga bisa menang." Saat itu, aku mulai memahami sesuatu. Kemenangan itu bukan mengembalikan semua yang hilang, namun kemenangan itu berhasil mengembalikan satu hal, yaitu harapan. Dan selama harapan itu masih ada, berhenti terasa jauh lebih sulit. Semakin aku hidup, semakin aku menyadari bahwa manusia tidak selalu bertahan karena hasil. Seringkali mereka bertahan karena kemungkinan. Kemungkinan bahwa besok akan berbeda. Kemungkinan bahwa semua kerugian akan kembali. Kemungkinan bahwa keberuntungan akhirnya datang. Dan kemungkinan-kemungkinan itulah yang perlahan mengambil alih cara seseorang berpikir. Aku pernah mendengar seorang berkata, "Tadi saja bisa menang, berarti tinggal menunggu waktunya." Kalimat itu terdengar sederhana, namun semakin kupikirkan, semakin aku menyadari bahwa ia tidak lagi sedang melihat kenyataan. Ia sedang memegang harapan yang terus membuatnya kembali. Padahal jika ia berhenti sejenak dan melihat seluruh perjalanan yang sudah dilewati, ia akan menyadari bahwa satu kemenangan kecil tidak menghapus begitu banyak kekalahan sebelumnya. Namun lagi-lagi harapan seringkali membuat manusia hanya melihat apa yang ingin mereka lihat dan melupakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mungkin itulah sebabnya kemenangan kecil bisa terasa sangat berbahaya, bukan karena nilainya besar, tetapi karena ia membuat seseorang percaya bahwa keberhasilan besar sudah sangat dekat. Padahal belum tentu. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku memahami bahwa terkadang yang membuat seseorang tetap terjebak bukan kenyataan, melainkan cerita. Cerita yang ia bangun sendiri di dalam kepalanya. Cerita bahwa semuanya akan kembali. Cerita bahwa usaha yang selama ini dilakukan tidak akan sia-sia. Cerita bahwa berhenti sekarang berarti semua pengorbanan selama ini menjadi percuma. Dan mungkin cerita itulah yang jauh lebih sulit diputus daripada permainan itu sendiri. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan. Kalau harapan itu bisa membuat seseorang terus kembali, kapan ia akhirnya sadar bahwa yang selama ini ia kejar mungkin tidak pernah benar-benar ada? Dan mungkin disitulah perjalanan yang paling berat dimulai. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit dipahami. Karena secara logika, semakin banyak seseorang kehilangan uang, seharusnya semakin cepat ia berhenti. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Semakin banyak yang hilang, semakin sulit ia melepaskan semuanya. Aku pernah melihat seseorang yang awalnya berkata, "Aku cuma pakai uang 100.000. Saat itu habis, dia berkata,
Kalau berhenti sekarang, uang itu benar-benar hilang. Lalu ia menambah sedikit lagi. Saat uang kedua habis, ia pun berkata, "Ah, sekarang sudah terlanjur." Lalu ia menambah lagi. Beberapa minggu kemudian, jumlahnya sudah jauh lebih besar. Namun anehnya, ia tidak pernah berkata, "Aku harus berhenti." Ia justru berkata, "Aku sudah terlanjur jauh untuk mundur." Saat itulah aku mulai memahami sesuatu. Semakin besar yang dikorbankan, semakin sulit manusia menerima bahwa semuanya mungkin tidak akan kembali. Karena menerima kenyataan itu terasa seperti mengakui bahwa semua pengorbanan selama ini sia-sia. Dan bagi banyak orang, mengakui kenyataan itu lebih menyakitkan daripada terus kehilangan. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa terkadang yang mengikat seseorang bukan harapan akan masa depan, melainkan beban masa lalu. Ia terus melihat ke belakang, menghitung uang yang sudah hilang, mengingat waktu yang sudah terbuang, mengingat semua usaha yang sudah dilakukan. Lalu ia berkata, "Aku tidak mungkin berhenti sekarang." Padahal, justru karena itulah ia terus kehilangan lebih banyak. Aku juga pernah mendengar seseorang berkata, "Aku sudah terlalu banyak mengeluarkan uang." Kalimat itu terdengar masuk akal. Namun setelah kupikirkan, kalimat itu justru menjadi alasan mengapa ia terus mengeluarkan uang lagi. Karena pikirannya tidak lagi bertanya, apa keputusan terbaik mulai hari ini? Pikirannya hanya bertanya, bagaimana caranya agar semua yang hilang bisa kembali? Dan mungkin pertanyaan itulah yang diam-diam menjadi penjara. Semakin lama seseorang hidup di dalam pertanyaan itu, semakin sulit ia melihat kenyataan bahwa tidak semua kehilangan harus dikejar kembali. Ada kehilangan yang justru harus diterima agar hidup bisa bergerak maju. Dan mungkin itulah bagian yang paling menyakitkan. Karena terkadang keberanian terbesar bukanlah terus bertahan, melainkan berani berkata, "Cukup." Bukan karena semuanya sudah kembali, tetapi karena ia memilih menyelamatkan apa yang masih tersisa. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa tidak semua perjuangan layak diteruskan. Ada perjuangan yang justru menjadi jebakan, karena kita terlalu takut menerima kenyataan. Dan mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang kehilangan lebih banyak. Bukan pada saat mereka mulai bermain, melainkan pada saat mereka tidak lagi berani berhenti. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kalau seseorang sebenarnya tahu bahwa ia sedang terus kehilangan, kenapa tetap ada suara di dalam kepalanya yang terus berkata, "Sekali lagi saja." Dan mungkin suara itulah yang menjadi senjata paling berbahaya. Dan mungkin inilah bagian yang paling sunyi. Karena setelah semua kekalahan, setelah semua penyesalan, setelah semua uang yang hilang, ternyata musuh terbesar seseorang bukan lagi permainan itu, melainkan suara di dalam kepalanya sendiri. Suara yang terus berkata, "Sekali lagi saja." Kalimat itu sangat pendek, sangat sederhana. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa begitu banyak keputusan besar berawal dari kalimat kecil itu. Aku pernah melihat seseorang yang sudah memutuskan untuk berhenti. Ia menutup ponselnya, menarik napas panjang, lalu berkata, "Sudah cukup." Beberapa menit kemudian, ia hanya membuka ponselnya sebentar, bukan untuk bermain, hanya untuk melihat, hanya ingin memastikan, hanya penasaran. Dan disitulah suara itu kembali muncul. Kalau kali ini berbeda, kalau kali ini berhasil, hanya sekali saja.
Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menyuruh. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali mengulang semuanya. Saat itu, aku mulai memahami sesuatu. Permainan itu mungkin berada di layar, tetapi pertarungan yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran. Semakin aku hidup, semakin aku menyadari bahwa manusia sering kali kalah bukan karena orang lain lebih kuat, melainkan karena harapan. Harapan yang terus berbicara lebih keras daripada kenyataan. Kenyataannya berkata, kamu sudah kehilangan banyak. Namun harapan berbisik, mungkin kali ini berbeda. Kenyataan berkata, berhentilah. Namun harapan berkata, jangan sekarang. Dan anehnya, bisikan yang paling pelan seringkali menjadi yang paling sulit dilawan. Aku pernah mendengar seseorang berkata, aku sebenarnya sudah tahu resikonya. Kalimat itu membuatku berpikir, karena masalahnya ternyata bukan tidak tahu. Masalahnya, mengetahui sesuatu tidak selalu cukup untuk menghentikan seseorang. Sebab, saat emosi mengambil alih, pengetahuan seringkali hanya jadi penonton. Dan mungkin itulah yang paling menyedihkan. Semakin lama seseorang mengikuti suara itu, semakin pelan suara hatinya sendiri. Suara yang dulu berkata, cukup, kini mulai tenggelam. Digantikan oleh satu kalimat yang terus berulang. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Dan tanpa disadari, satu kali berubah menjadi puluhan kali. Puluhan kali berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi penjara. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku memahami bahwa banyak penjara tidak memiliki dinding, tidak memiliki gembok, tidak memiliki rantai, namun tetap sulit untuk ditinggalkan. Karena rantainya berada di dalam pikiran. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang berkata, aku bisa berhenti kapan saja. Padahal setiap hari mereka mengatakan kalimat yang sama, namun tidak pernah benar-benar berhenti. Lalu muncul satu pertanyaan, kalau suara itu begitu kuat, apa yang akhirnya membuat seseorang benar-benar mampu melepaskan semuanya? Dan mungkin jawabannya bukan kemenangan, bukan juga kekalahan, melainkan satu kesadaran. Dan mungkin disinilah semuanya mulai berubah, bukan karena seseorang akhirnya menang, bukan juga karena ia kehilangan semua yang dimilikinya, melainkan karena untuk pertama kalinya ia berhenti berlari. Aku pernah melihat seseorang yang duduk sendirian. Ponselnya masih ada di tangannya, namun kali ini ia tidak menekan apapun. Ia hanya menatap layar cukup lama, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Lalu ia pun berkata pelan, aku tidak lagi mengejar uang. Kalimat itu membuatku terdiam, karena selama ini ia selalu berkata bahwa ia ingin menang. Ia selalu berkata bahwa ia ingin balik modal. Ia selalu berkata bahwa semuanya akan kembali. Namun hari itu, ia akhirnya jujur kepada dirinya sendiri. Ternyata yang selama ini ia kejar bukan uang, melainkan harapan. Harapan bahwa semua kesalahan itu bisa dihapus. Saat itulah aku mulai memahami sesuatu. Terkadang manusia tidak sulit melepaskan uang. Yang sulit adalah melepaskan penyesalan. Karena selama penyesalan itu masih ada, selalu muncul keinginan untuk memperbaiki semuanya. Padahal tidak semua kehilangan bisa diperbaiki dengan cara yang sama, yang justru membuatnya hilang.
Semakin aku hidup, semakin aku menyadari bahwa ada satu kalimat yang paling sulit diucapkan manusia. Biar saja, biar kehilangan itu berhenti di sini. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi seseorang yang sudah menghabiskan begitu banyak waktu, begitu banyak uang, begitu banyak harapan, mengucapkan kalimat itu terasa seperti mengakui kekalahan. Padahal mungkin justru sebaliknya, karena terkadang berhenti bukan tanda menyerah. Berhenti adalah keputusan. Keputusan untuk berhenti kehilangan. Aku pernah mendengar seseorang berkata, "Aku menyesal bukan karena uangku habis. Aku menyesal karena terlalu lama percaya bahwa satu kemenangan akan memperbaiki semuanya." Nah, kalimat itu membuatku berpikir lama, karena ternyata yang paling banyak dicuri bukanlah uang, melainkan waktu. Waktu yang tidak akan kembali, kepercayaan yang rusak, hubungan yang renggang, malam-malam yang dipenuhi kecemasan, dan perlahan hidup yang dulu terasa tenang berubah menjadi hidup yang hanya dipenuhi satu pertanyaan: bagaimana caranya mengembalikan semuanya ya? Dan mungkin itulah jebakan yang sebenarnya. Karena semakin lama seseorang hidup untuk mengejar apa yang sudah hilang, semakin sedikit ia melihat apa yang masih tersisa. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku memahami bahwa titik balik seseorang bukan saat ia menang, bukan saat ia kalah, melainkan saat ia berani berkata, "Cukup." Bukan karena semua luka sudah sembuh, tetapi karena ia sadar kalau terus berjalan ke arah yang sama, yang hilang bukan lagi uang, melainkan hidupnya sendiri. Dan mungkin itulah kesadaran yang akhirnya membebaskan seseorang. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan terakhir. Kalau permainan ini tidak benar-benar menjual kemenangan, lalu apa yang sebenarnya mereka jual? Dan mungkin jawaban itulah yang membuat begitu banyak orang terlambat menyadarinya. Dan mungkin inilah bagian yang paling mengejutkan. Karena setelah melihat begitu banyak orang kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan keluarganya, muncul satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang mereka beli? Apa kemenangan? Apakah uang? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa permainan seperti ini tidak benar-benar menjual kemenangan. Kalau yang dijual kemenangan, semua orang pasti pulang dengan bahagia. Namun kenyataannya, yang pulang lebih banyak membawa penyesalan. Lalu, apa yang sebenarnya mereka jual? Aku pernah melihat seseorang yang baru saja kalah. Wajahnya penuh kecewa. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali tersenyum. Bukan karena ia menang, melainkan karena ia berkata, "Mungkin berikutnya." Saat itulah aku memahami sesuatu. Yang dijual bukan kemenangan. Yang dijual adalah kemungkinan. Kemungkinan untuk menang. Kemungkinan untuk mengubah hidup. Kemungkinan untuk mengembalikan semua yang hilang. Dan selama kemungkinan itu masih terasa hidup, manusia akan terus bertahan. Karena harapan adalah sesuatu yang sulit dilepaskan. Aku pernah mendengar seseorang berkata, "Aku tahu peluangnya kecil, tapi bagaimana kalau aku yang beruntung?" Kalimat itu terdengar sederhana, namun semakin kupikirkan, semakin aku menyadari bahwa manusia tidak selalu bergerak karena kenyataan. Seringkali manusia bergerak karena bayangan.
bayangan tentang hidup yang lebih baik, bayangan tentang semua masalah yang selesai, bayangan tentang satu hari di mana semuanya berubah. Dan mungkin itulah yang paling mahal, karena saat seseorang membeli harapan, ia sering tidak sadar bahwa yang dibayar bukan hanya uang. Ia membayar dengan waktu, dengan ketenangannya, dengan kepercayaannya, dengan hubungannya, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari ia melihat ke belakang dan menyadari yang hilang ternyata jauh lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa tidak semua harapan menyelamatkan manusia. Ada harapan yang justru membuat seseorang terus berjalan ke arah yang salah. Karena harapan yang tidak disertai kenyataan perlahan berubah menjadi jebakan. Dan mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang terlambat berhenti. Mereka tidak sedang mengejar kemenangan. Mereka sedang mengejar masa depan yang terus dijanjikan, tetapi tidak pernah benar-benar datang. Dan mungkin itulah produk yang sebenarnya dijual. Bukan kemenangan, bukan uang, melainkan harapan. Namun, setelah memahami semua itu, tinggal satu pertanyaan terakhir. Kalau seseorang akhirnya berhasil melepaskan semua itu, apa pelajaran terbesar yang ia bawa pulang dari semua kehilangan itu? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita memandang bukan hanya judi, tetapi juga kehidupan. Dan mungkin setelah semua yang telah kita bicarakan, akhirnya kita sampai pada bagian yang paling penting. Karena setelah melihat seseorang terus bermain, terus berharap, terus kehilangan, muncul satu pertanyaan. Apa pelajaran terbesar dari semua ini? Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang duduk untuk pertama kalinya lalu berkata, "Hari ini aku ingin menghancurkan hidupku." Tidak ada. Semuanya dimulai dengan harapan yang terlihat kecil. Aku cuma ingin mencoba. Aku cuma ingin sekali. Aku cuma ingin mengembalikan yang hilang. Dan mungkin justru karena kalimat-kalimat itu terdengar begitu sederhana, begitu banyak orang tidak menyadari kemana langkah mereka sedang menuju. Aku pernah melihat seseorang yang akhirnya benar-benar berhenti. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi kuat, bukan karena semua masalahnya selesai, melainkan karena suatu hari ia melihat anaknya sedang tidur. Rumahnya sunyi, dompetnya hampir kosong, ponselnya masih berada di tangannya. Namun untuk pertama kalinya ia tidak lagi melihat angka. Ia melihat waktu. Ia melihat semua malam yang tidak pernah kembali. Ia melihat semua janji yang pernah ia ucapkan. Aku berhenti setelah ini. Aku janji. Tinggal sekali lagi. Dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Selama ini ia tidak sedang kehilangan uang. Ia sedang kehilangan hidupnya sedikit demi sedikit. Saat itu aku mulai memahami sesuatu. Tidak semua kehilangan terlihat saat itu juga. Ada kehilangan yang baru terasa bertahun-tahun kemudian. Saat anakmu tumbuh tanpa kehadiranmu, saat orang-orang menyayangimu berhenti berharap, saat dirimu sendiri tidak lagi mengenali siapa dirimu dulu. Dan mungkin itulah kehilangan yang paling mahal. Karena uang masih bisa dicari lagi, tetapi waktu tidak pernah kembali. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa permainan seperti ini tidak hanya mengambil uang. Ia mengambil ketenangan,
mengambil kepercayaan, mengambil hubungan, mengambil mimpi sedikit demi sedikit, sampai seseorang merasa bahwa hidupnya hanya memiliki satu tujuan: mengembalikan apa yang sudah hilang. Padahal selama ia terus mengejar yang sudah hilang, ia tidak menyadari bahwa setiap hari ia sedang kehilangan sesuatu yang baru. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling mahal. Kadang keberanian terbesar dalam hidup bukan keberanian untuk terus mencoba, melainkan keberanian untuk berhenti mengejar sesuatu yang terus mengambil lebih banyak daripada yang pernah diberikannya. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa harapan adalah sesuatu yang indah. Namun harapan harus berjalan bersama kenyataan. Karena harapan yang menolak kenyataan perlahan berubah menjadi penjara. Dan mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu lama percaya bahwa besok akan memperbaiki semua hari kemarin. Padahal satu-satunya hari yang benar-benar bisa mereka ubah adalah hari ini. Dan mungkin setelah semua perjalanan ini, akhirnya kita sampai pada satu kenyataan. Kenyataan yang tidak hanya berlaku untuk perjudian, tetapi untuk banyak hal dalam kehidupan. Dulu aku mengira orang tetap bermain karena ingin menjadi kaya. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa itu bukan alasan utamanya. Yang mereka kejar bukan lagi uang. Yang mereka kejar adalah kesempatan untuk menghapus rasa menyesal. Mereka ingin kembali ke hari sebelum semuanya hilang. Mereka ingin mengulang keputusan yang pernah mereka ambil. Mereka ingin memperbaiki masa lalu dengan satu kemenangan. Padahal masa lalu tidak pernah berubah. Dan mungkin disitulah semua penderitaan itu bermula. Karena ketika seseorang terus berusaha mengembalikan apa yang sudah hilang, ia sering tidak menyadari bahwa hari ini juga sedang ikut hilang, sedikit demi sedikit. Aku pernah mendengar seseorang berkata, kalau waktu itu aku berhenti, hidupku mungkin berbeda. Kalimat itu membuatku diam cukup lama, karena ternyata yang paling menyakitkan bukanlah uang yang hilang, melainkan kesadaran bahwa semuanya sebenarnya bisa berhenti jauh lebih awal. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa tidak semua kekalahan harus dibalas dengan perjuangan. Ada kekalahan yang justru harus diterima, karena menerima kenyataan seringkali jauh lebih menyelamatkan daripada terus mengejar harapan yang tidak pernah selesai. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari semua ini. Judi tidak selalu menghancurkan seseorang dalam satu malam. Ia melakukannya sedikit demi sedikit. Mengambil uangnya, mengambil waktunya, mengambil ketenangannya, mengambil kepercayaannya. Sampai suatu hari yang tersisa bukan lagi seseorang yang sedang mengejar kemenangan, melainkan seseorang yang lupa bagaimana rasanya hidup dengan tenang. Dan mungkin itulah alasan mengapa permainan yang paling berbahaya bukan permainan yang membuatmu kalah, melainkan permainan yang membuatmu terus percaya bahwa kekalahan berikutnya akan menjadi kemenanganmu. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, menurutmu apa bagian yang paling membuka matamu dari video ini?
Apakah saat menyadari bahwa seseorang bisa terus bermain bukan karena menang, tetapi karena berharap? Atau saat menyadari bahwa yang paling banyak hilang bukan uang, melainkan waktu dan ketenangan hidup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan membuat seseorang yang sedang berada di titik yang sama berani berhenti sebelum semuanya terlambat. Dan jika video ini membuatmu melihat manusia dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa subscribe. Karena di balik diam, kita tidak hanya membahas perilaku manusia, kita membongkar cara pikiran bekerja, agar kita tidak kehilangan hidup karena harapan yang seharusnya sudah lama kita lepaskan.